Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Kali ini Daniar mau men-sharingkan tentang P3K Teknis 2023, materinya Guru TIK bab 1 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kontennya kali ini adalah berkaitan dengan komunikasi daring atau fitur perangkat lunak dan pembelajaran kooperatif daring. Jadinya teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan membahas sebentar tentang komunikasi daring itu apa ya. Oke, baik. Komunikasi daring atau yang dikenal dengan komunikasi dalam jaringan merupakan komunikasi menggunakan teknologi digital dengan sarana internet. Komunikasi daring itu juga merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan menggunakan internet dan mengarah pada aktivitas membaca, menulis, serta berkomunikasi lewat jaringan komputer. Komunikasi daring itu disebut juga sebagai metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu ya. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang satu ke orang lain melalui jaringan internet. Nah, jenis komunikasinya juga sering disebut sebagai cyberspace, seperti itu. Jenis komunikasi daring itu ada beberapa, yaitu ada yang komunikasi daring sinkron dan ada komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron atau serempak itu adalah komunikasi menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktunya itu real time, seperti itu ya. Misalnya menggunakan text chat atau video chat melalui Zoom meeting atau Gmeet, itu merupakan komunikasi daring sinkron, seperti itu. Jadinya menggunakan video conference itu juga merupakan komunikasi daring sinkron. Kalau ke saat ini adanya Google Meet dan Zoom, kalau zaman dulu ada yang namanya Skype, seperti itu ya. Ada Cisco juga ada. Kemudian ada komunikasi daring asinkron atau tidak serempak, yaitu komunikasi yang dilakukan menggunakan jaringan internet dan dilakukan secara tunda. Jadinya secara tunda ini bisa dibuka nanti, misalnya melalui email, forum, blog, jejaring sosial, melalui YouTube dan sebagainya. Ini saya melakukan komunikasi daring asinkron, seperti itu. Kelebihan dan kelemahan dari komunikasi daring. Yang pertama itu kelebihannya itu sangat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua memudahkan proses interaksi jarak jauh sebagai sarana perdagangan online, sarana riset bagi para ilmuwan, dan menjadi media hiburan yang cukup interaktif. Sementara itu kekurangan dari komunikasi daring adalah kehilangan privasi, ada potensi kehilangan privasi atau data pribadi, berkurangnya kesadaran berbudaya, dan menyita konsentrasi, seperti itu. Di dalam komunikasi daring di kelas itu lebih kita kenal sebagai kelas maya ya. Jadinya pembelajaran dengan memanfaatkan kelas maya atau cyberclass itu merupakan upaya untuk mendorong pembelajaran yang dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Kelas maya ini kemarin itu masif banget ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ya teman-teman. Jadinya memang banyak kelas-kelas maya atau pembelajaran melalui daring, bisa melalui Zoom, Gmeet, atau melalui Moodle dan sebagainya, atau pakai e-learning seperti itu. Lingkungan belajar yang memadai peran teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran yang disebut dengan e-learning atau pembelajaran berbasis internet. Nah, e-learning itu juga diartikan sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, dan pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. E-learning juga diartikan sebagai penggunaan secara sengaja jaringan TIK dalam proses belajar mengajar. Nah, model pembelajaran yang umum digunakan pada kelas maya itu adalah model adjunct, kemudian model mix atau blended learning, kemudian ada model daring penuh atau fully online, seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau model adjunct itu digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas, sementara mix atau blended itu berarti ada yang tatap muka di kelas, ada yang online, ada juga yang fully online. Kalau fully online itu berarti full pembelajarannya itu menggunakan daring yang tadi ya, jadinya yang langsung pakai internet saja, jadinya tidak ada tatap mukanya bersama guru, seperti itu. Oke, kemudian kita tahu ada e-learning, kemudian ada LMS, ada SLN. Jadinya e-learning itu kan dapat berfungsi
sebagai tambahan atau pengayaan pembelajaran, pengganti sebagai pembelajaran, pengganti seluruh pembelajaran. Nah, kemudian aplikasi yang mendukung e-learning itu salah satunya adalah LMS, Learning Management System, ataupun SLN atau Social Learning Network. Nah, LMS itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran siswa, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Biasanya itu menggunakan Moodle atau Atutor atau Dukeos seperti itu. Kemudian kalau untuk SLN atau Social Learning Network itu berarti merupakan perangkat lunak yang telah banyak digunakan dan terbukti handal dalam penerapan sistem e-learning. Misalnya ada Sulogi, Edmodo, Einstein, Sofia, dan sebagainya. Itu bedanya antara LMS dan SLN seperti itu. Nah, komponen utama dalam komunikasi daring itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan ada komponen perangkat nalar. Oke, perangkat keras itu contohnya headset, Bluetooth, mikrofon, komputer, atau pakai gadget, perangkat pendukung lain untuk mengkoneksi ke internet seperti itu. Kemudian perangkat lunaknya itu berupa softwarenya, misalnya Google Plus, Hangouts, kemudian ada Facebook, YouTube, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Itu merupakan perangkat lunak. Kemudian perangkat nalarnya itu adalah manusianya atau objek yang melakukan komunikasi. Kemudian ada lagi modem atau perangkat terhubung ke jaringan internet atau WiFi. Kemudian ada kabel hub atau yang membangun jaringan dengan metode topologi star gitu ya. Kemudian ada bridge. Bridge itu yang berfungsi sebagai jembatan yang merupakan jalur untuk menyampaikan sebuah gift, yang mana itu juga untuk meningkatkan performa jaringan dengan cara mengeliminasi jalur-jalur yang tidak perlu gitu. Kemudian komponen lainnya juga ada yang pastinya kalau ada komunikasi butuh ada lawan bicara, kemudian ada penyedia jaringan, bahasa pemrograman, aplikasi jaringan, program aplikasi, WLAN, LAN, web, dan receiver seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya terkait dengan komunikasi daring. Semoga ini cukup membantu dan mohon maaf jika ada salah kata dan jika terlalu berisik ya, karena memang rumahnya ada di pinggir jalan. Semoga ini cukup membantu teman-teman dan memberikan insight. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Silakan di-share jika ini membantu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.